Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa, pujian dan penyembahan, kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa Bapak Saudara. Kami datang ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, di dalam doa, pujian dan penyembahan, kami minta Tuhan Engkau lawat kami, Engkau jamah kami ya Tuhan. Kasih-Mu memenuhi kami semua ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Biarlah ya Tuhan Engkau jamah kami, Engkau ubahkan seluruh kehidupan kami. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Berbicara buat kami lewat pesan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Makasih Tuhan Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu
mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari dari awal katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur Tuhan, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sembah Dia. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Lebih lagi sembah Dia. Tinggikan diri-Mu ya Tuhan, mengatasi langit. Kebesaran-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi
kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, gedung ini, ruangan ini ya Tuhan, penuh ya Tuhan, penuh dengan hadirat. Bahkan menembus ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti secara online. Jamah setiap kami Yesus. Urapi setiap kami, penuhi kami semua ya Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Beri kami ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan roh doa, roh pujian, penyembahan. Permudah tiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan hati bersyukur. Oh ya lama 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 lama. Sembah Dia, sembah Dia. Penyembahan ini senjata rohani. Tuhan hadir di sini. Oh ya lama 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 lama. Holy, 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 I holy, 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 I elders and angels are worshiping now. Holy, holy, are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? The elders and angels are we worship you now. Holy, holy, are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, are you Lord? Tuhan, aku tahu Tuhan dan aku percaya Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Bahkan melintasi ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, menembus sampai anak-anak-Mu yang mengikuti secara online. Mereka yang mengikuti secara online yang sakit ya Tuhan. Kuasa kesembuhan-Mu bekerja. Oleh bilur Yesus kami semua disembuhkan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami autoimun Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Semua sakit autoimun, kanker, tumor, pergi dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya saudara. Terima iman untuk disembuhkan. Lihat, lihat. Lihat Yesus. Oh ya lama 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 lama. Aku berdoa ya untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang bergumul dalam keuangan mereka, pekerjaan, bisnis mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi hari ini Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Yes. Kami percaya mujizat masih ada. Terima pemulihannya saudara, terima pemulihan. Aku berdoa untuk ya Tuhan setiap rumah tangga ya Tuhan. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga. Hubungan dengan suami istri, Tuhan orang tua anak. Aku minta ya Tuhan lewat ya Tuhan. Firman-Mu saat ini Tuhan ajar kami. Tentang betapa pentingnya penyembahan. Penyembahan bukan cuma sekedar ya Tuhan
daripada reaksi kami waktu ibadah. Tapi kami percaya penyembahan ini adalah senjata iman kami, senjata rohani kami. Ketika kami menyembah, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Makasih Tuhan, waktu kami menyembah, mata hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Kalau mata hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan, seperti Petrus matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, maka kondisi Petrus menjadi sama seperti Yesus yang bisa berjalan di atas air. Kalau mata kami tertuju padamu ya Tuhan, maka apa yang tidak mustahil bagi Tuhan menjadi tidak mustahil bagi kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan campur tangan buat hidup kami. Campur tangan atas kesulitan kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat Tuhan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong kami. Tolong anak-anakmu ya Bapa. Lewat menara ini kami berseru padamu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Makasih ya Bapak, makasih Yesus. Aku percaya Tuhan, pada saat kami menyembah, mengangkat tangan kami, Kau akan turun tangan, Kau akan campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak disembah Tuhan. Ya Tuhan, makasih Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. kami terima ya Tuhan semua ya Tuhan, jawaban doa kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan semuanya. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin mengajak lagi untuk kita merenungkan tentang kuasa daripada penyembahan. Kekuatan dan kuasa dari penyembahan dari kisah Yosafat. Nah, seringkali kita berpikir penyembahan hanyalah lagu ya, sebelum firman Tuhan, sebelum khotbah. Tapi Alkitab menunjukkan saudara bahwa penyembahan adalah senjata rohani kita yang mampu mengubah situasi, yang sanggup mematahkan segala belenggu dan memanggil campur tangan Tuhan dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Saya sudah menyaksikan saudara bagaimana kuasa daripada penyembahan yang membawa hadirat Allah yang luar biasa. Nah, kisah daripada Yosafat saudara dalam Tawarik pasal 20 ya, saya ingin ajak saudara untuk baca nanti ya setelah daripada menara doa ini pelan-pelan saudaraku. Ini menunjukkan satu keadaan ya pada waktu itu Raja Yosafat dan bangsa Israel menghadapi satu situasi yang mustahil. Ya saudara, ada 3 bangsa besar datang menyerang. Kekuatan militer mereka tidak sebanding. Ya, situasi tampaknya saudara, ya kan, tidak ada jalan keluar, saudaraku. Tetapi Yosafat melakukan sesuatu yang
yang berbeda. Dia tidak panik, dia tidak mengandalkan strategi militer, tapi Alkitab katakan Yosafat mengarahkan wajahnya kepada Tuhan. Ini kita belajar, saudaraku, saya yakin kalau saudara bisa praktekkan, ya kan? Ini hal yang luar biasa. Ini salah satu tindakan iman. Ya, penyembahan adalah salah satu daripada tindakan iman. Tadi saudara kita ngobrol di mobil, ya pada waktu kita ini nggak punya uang itu jadi jawaban buat kita, betul saudara ya? Ya kan, waktu kita nggak ada uang, susah, kita cari, kita kerja, kita berpikir satu-satunya jawaban dalam hidup kita adalah uang, betul saudara. Tapi setelah ada uang, cukup uang belum tentu bisa jawab semua, ya kan? Tapi sebenarnya jawaban dalam hidup kita itu siapa? Tuhan. Tapi Tuhan bisa jawab, memenuhi segala keperluan kita. Hanya satu, kalau kita punya apa? Iman. Jadi bukan Tuhan yang bisa jawab persoalan kita. Iman kita sama Tuhan itu. Nah, iman itu kita sudah belajar dengan kata-kata apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin akan apa? 2, kuasanya, kasihnya. Kuasanya akan bekerja seturut daripada pengertian saya, ya kan? Pengetahuan saya tentang apa? Kasihnya pada kita. Kalau kita sadar, kita ngerti, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, dengan cara dia mau mati di salib buat menebus dosa, membebaskan kita dari hukuman dosa, dari api neraka, dari kekekalan, dari kebinasaan, saudaraku. Kita tahu, lalu kita percaya, kalau aku percaya sama Yesus, maka aku diselamatkan. Seperti Rahab, dia sudah dapat informasi bahwa Yosua bersama dengan orang Israel akan masuk daripada kota Yeriko, kotanya. Di sana seluruh penduduknya akan dibinasakan. Semua hartanya akan dihancurkan. Kotanya akan dihancurkan. Terjadi kebinasaan yang luar biasa. Semua penduduk kota tahu. Sudah dengar. Tapi yang tahu cuma Rahab. Saudara, hari ini saya ingin kasih tahu saudaraku. Salah satu cara, ya kan, Tuhan menolong kita. Yaitu lewat apa saudara? Lewat penyembahan. Penyembahan ini adalah tindakan iman. Ya, yang menghubungkan. Ya saudara, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin ajak saudara untuk kalau ada apa, kalau kita udah gak tahu lagi mau doa, gak bisa lagi mau doanya gimana, nyembah aja. Nyembah aja. Saudaraku, ini kisah daripada Yosafat. Jadi saudara, kita tahu sekarang ada 3 hal yang kita akan belajar selama hari ini. Bahwa penyembahan itu adalah senjata rohani. Senjata. Bukan sekedar reaksi. Saudaraku, tapi adalah senjata. Biasanya kan orang menyembah setelah menang. Kalau aku udah tenang, aku sudah gak ada masalah lagi, aku mau ibadah, mau sembah. Tapi kita lihat saudaraku di sini, Yosafat menyembah sebelum ada kemenangan. Ya, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21. Saudara, Yosafat itu dia menempatkan para penyanyi, para pemuji, para penyembah, imam-imam penyembah, saudaraku, di depan pasukan perangnya. Sambil bersuara apa saudara? Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka nyanyi, sudah bayangin ini. Musuh yang datang menyerang dalam jumlah yang sangat besar. Ya, dengan pedang, dengan segala macam. Saudaraku, ini dihadapi oleh Yosafat dan bangsa daripada Yehuda. Suku Yehuda dengan apa? Dengan nyanyian pujian, saudaraku. Dan saudara tahu, ya kan? Ini rahasia rohaninya. Penyembahan bukan sekedar apa? Reaksi setelah berkat. Setelah kemenangan. Melainkan senjata peperangan kita. Katakan amin. Dasar firmannya apa saudaraku? Saya yakin Yosafat sudah belajar daripada Mazmur Daud. Mazmur 22 ayat 4 katakan apa? Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Saudaraku, saya yakin ketika kita nyembah, saudara tahu, saudaraku yang Yesus, bahwa Tuhan bersemayam. Arti kata bersemayam di sini sudah apa? Dia akan campur tangan, dia akan turun tangan pada waktu saudara
menyembah dia. Bukan cuma diturunkan, artinya dia akan berperang. Saudara, dia akan berperang menggantikan kita. Bagian kita nyembah. Nah, jadi kesimpulannya apa saudara sini? Yang pertama, ayo nyembah. Kalau nyembah segenap hati. Segenap hati. Ya kan saudara, orang kalau orang berperang pakai senjata, dia benar-benar senjatanya itu benar-benar dia pakai saudara. Supaya memang bisa untuk menaklukkan daripada musuhnya. Musuh kita bukan manusia ya, mungkin musuh saudara adalah penyakit nih sekarang. Yang saudara ingin Tuhan sembuhkan. Atau mungkin masalah keuangan, keluarga. Atau saudara ingin punya saudara. Saya ingin punya masa depan. Yang saya tahu masa lalu saya sepertinya selalu jadi bayang-bayang. Apakah benar aku bisa tatap masa depan yang baik? Dengar baik saudaraku, penyembahan. Saudara bisa menyembah, itu senjata rohani kita. Waktu kita menyembah, saudara, maka saya yakin ada satu keyakinan kuat, iman kita akan tumbuh. Seperti Paulus, dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau saudara ngerti tentang kuasa penyembahan ini, ya, saya yakin hidup kita adalah hidup yang selalu berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita jadi orang yang kuat, gak mudah terhasut, tidak mudah hanyut. Saudara, dengan omongan, dengan keadaan dan lain sebagainya, kita tahu, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia Allah yang mengasihi aku. Dan aku percaya karena dia mengasihi aku, dia pasti tolong aku. Caranya gimana untuk bisa punya keyakinan itu saudara? Nyembah. Gak bisa cuman angan-angan, mikir-mikir aja, aku yakin gak bisa. Penyembahan, kalau saya tuh sampai ada sesuatu yang keluar, yang beban, beplok, lepas. Saya udah yakin itu kemenangan. Dan biasanya disertai dengan apa? Dia kasih firman. Saudara, kasih firman. Dia akan bicara itu. Makanya saudara yang kedua, penyembahan itu akan mengalihkan fokus dari masalah kepada Tuhan. Katakan amin. Sepanjang kita bisa mengalihkan arah fokus kita pada Tuhan, saudaraku yang seperti Yesus, perhatikan ya kok saudara. Seperti kisah siapa? Petrus yang berjalan di atas air, saudara masih ingat gak? Ya kan? Yesus berkata, datanglah ayo. Petrus melangkah keluar dari perahunya. Selama mata Petrus tertuju pada Yesus, kondisi Petrus sama seperti Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Saudara, sepanjang mata kita tertuju pada Tuhan, kondisi kita itu sama seperti Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mustahil bagi Tuhan menjadi tidak mustahil buat kita. Karena sepanjang mata kita tertuju. Itu dasar firman-Nya adalah apa? Petrus bisa berjalan di atas air. Sepanjang dia lihat matanya tertuju ke Tuhan. Apa yang Tuhan bisa lakukan, dia lakukan. Tapi sementara Petrus mengalihkan kepada apa saudara? Kepada angin, saudaraku, kepada badai, kepada air, langsung dia mulai tenggelam. Nah, penyembahan ini mengalihkan saudaraku masalah kita dari kita lihat diri kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita kepada keadaan yang begitu besar. Saudara, kita alihkan kepada Tuhan. Saudara bisa katakan amin. Yosafat tahu musuhnya jauh lebih kuat, lebih hebat dari dia. Tapi dia berkata saudaraku, dalam doa dan penyembahannya, ini kata-kata yang sangat terkenal saudaraku. 2 Tawarik 20 ayat 12. Dia berkata apa? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Katakan amin. Nah, di sini inti dari penyembahan sebenarnya. Inti penyembahan adalah di mana mata hati kita bisa tertuju pada Tuhan. Yang di mana menghasilkan apa saudara? Damai sejahtera. Ya, penyembahan sejati bukan tentang seberapa indah suara kita, melainkan kemana arah
mata hati kita. Yang ditandai dengan apa? Damai sejahtera dan sukacita. Yang berikutnya apa? Fokus manusia itu terbatas. Ya. Tapi kalau fokus pada Tuhan, saudara, itu akan membuka ruangan bagi kekuatannya yang tidak terbatas. Yang saya bilang gini, apa yang Tuhan bisa lakukan, kita akan lakukan itu. Sepanjang mata kita tertuju pada Tuhan. Dasar firmannya apa? Petrus yang berjalan di atas air. Jadi ada seorang saudaraku ya, hamba Tuhan sering berkata gini, ubahlah cara kamu melihat sesuatu. Ubahlah cara kamu melihat sesuatu. Ya, pada waktu kamu mengubah, ya kan, caramu melihat seseorang atau sesuatu, maka hal-hal yang kamu lihat itu akan ikut berubah. Saudara, setuju gak dengan kata-kata ini? Saya sih setuju. Satu hari, ini riset di Amerika. Di satu sekolah. Jadi, kepala sekolahnya ini memikirkan bagaimana ya anak-anak yang nakal, yang udah nakal, kemampuan akademiknya tuh kurang. Ya saudaraku, menjadi anak-anak yang cerdas. Saudara tahu apa? Dikumpulin semua anak-anak yang nilainya ancur-ancur itu, saudara, ke dalam satu kelas. Anak-anak yang pinter, kelas yang berbeda. Itu ide kepala sekolahnya aja, sama tim kecilnya. Dia bilang, kamu jangan kasih tahu sama guru yang lain. Terus dia ngomongin, begini saudaraku. Kelas yang anak-anaknya jeblok semua, yang susah ngerti, susah belajar. Dia bilang, dia kasih guru-guru yang hebat. Karena kamu hebat ya, ngajarnya gampang, di ngerti segala macam. Aku kasihlah biar kamu lebih mudah ngajarnya. Aku kasih kelas anak-anak yang pinter. Karena kamu pinter ngajar, aku kasih anak-anak yang pinter ngajarnya. Saya ngerti maksud saya. Ini anak bodoh semua nih. Anak bodoh semua. Nah kan? Terus saya melihat ya, kalian ini agak kurang ngajarnya. Ya kan? Saya kasihlah anak-anak ya kan, yang kurang. Anak yang kurang dengan guru yang kurang, nggak ada masalah. Tapi memang mau fokus daripada kelas ini. Sudah tahu, karena guru-gurunya melihat ini anak pinter semua, gampang diajar ya saudara. Caranya gimana saudara? Itu langsung berubah. Dia perlakukan anak-anak bodoh ini seperti orang pinter. Dia ajar segala macam. Singkat kata saudara, jadi rata-rata kelas daripada sekolah ini naik. Aku melihat sering beberapa di antara para pemimpin atau kita ya saudaraku. Dulu kita lihat anak-anak full time jemaat. Apa ya? Kita ngeluh terus. Marah terus, ngeluh terus dengan ini. Ya udah, mereka gak ada guna. Gak bisa berguna. Tapi kita melihat mereka adalah anak-anak muda yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka mau taruh masa depannya ke Tuhan di gereja ini. Mereka dipakai Tuhan cara luar biasa. Jangan lihat hari ini, lihat nanti. Saudaraku, ya saya sering marah terus dulu. Tanya aja semua full timer. Tapi ketika Tuhan rubah pola saya lihat mereka ini hamba Tuhan akan dipakai cara luar biasa. Tuhan akan berkati hidup mereka. Dan terbukti. Semua full timer yang sama itu dipakai Tuhan luar biasa. Dan Tuhan pakai juga di gereja ini berkembang pesat. Gereja ini bukan karena saya. Tapi bagaimana kita bisa melihat. Kalau saudara bisa lihat anak saudara. Dengan cara yang berbeda. Cara yang baru. Lihat seseorang dengan cara yang berubah. Saya yakin. Apa yang kita lihat itu mengikuti apa yang kita lihat. Begitu juga dengan keadaan hidup kita nih saudaraku. Kalau kita lihat diri kita lihat keadaan kita, lihat masa depan. Apa yang bisa Tuhan lihat? Seperti Tuhan tanya sama Yeskel, coba kamu lihat ini apa nih?
tulang-tulang kering. Tuhan bilang, nubuat, ucapkan. Jangan ngomong tulang kering terus, tetap jadi tulang kering. Ketika apa namanya? Yeskel bernubuat sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Apa yang terjadi? Tulang kering berubah menjadi apa? Prajurit. Tadi salah seorang daripada pengerja datang kepada saya, dia bilang kena sakit. Dia sakit autoimun sudah puluhan tahun. Kalau dia juga nggak bisa makan obat segala macam. Nah sekarang dia mau ambil keputusan gimana. Dia datang ke kita, saya doa. Tiba-tiba dia bilang gini, dia selalu ngomong terus, kemana udah? Aku tuh udah bisa minum obat. Aku bisa udah kalau minum obat tadi keluar semua lagi segala macam. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, Yeskel pasal 37. Coba kamu pegang-pegang dong, peluk badan kamu, usap-usap. Selama ini kamu gak bisa terima obat ya sayang ya. Makan obat, Tuhan bisa pakai obat untuk kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Ya, dalam nama Yesus, terima obat. Kalau emang harus minum obat. Ya, terima ya sayang. Saya ngomong, saya ajarin gitu. Kadang-kadang kita sama diri kita sering, sama tubuh badan ini kita sering marah. Ngeluh. Ini. Saudara, saya mau bicara tentang penyembahan. Kalau kita sering nyembah, ada banyak ide, hikmat-hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Yang enggak mungkin lari dari firman, pasti selaras dengan firman. Saudara-saudara katakan amin. Jadi penyembahan yang kedua ini kuasanya apa? Dia bisa mengalihkan masalah kita. Dari keadaan seperti nggak ada harapan lagi. Ketika kita bisa lihat Tuhan, mata kita bisa lihat Tuhan, saudaraku, itu berubah. Kita bisa ngomong, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin akan kuasanya. Amin saudara. Kita lihat lagi Ayub. Saudara, setelah Ayub kehilangan semua. Saudara, hartanya habis. 10 anaknya mati. Saudara, kena penyakit kulit. Istrinya setelah suruh dia kutukin Tuhan, dia pasti udah tinggalin dia. Sudah tidak ada apa-apa lagi saudaraku. Apa yang dibuat oleh Ayub? Respon Ayub pada dia nyembah. Kenapa dia nyembah? Karena emang udah terbiasa nyembah dia. Alkitab bilang apa saudara? Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyakkan jubahnya. Mencukur kepalanya. Lalu kemudian apa? Sujudlah ia dan menyembah. Kenapa dia? Penyembahannya mengarahkan fokus dia. Bukan lagi kepada masalah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah ayat 21. Dia berkata apa saudara? Dari kata-katanya kita bisa lihat kan? Ya kan? Hati kita tertuju sama Tuhan. Orang bisa lihat dari kata-katanya. Orang ini benar-benar cinta Tuhan. Orang ini dekat sama Tuhan. Orang ini saleh. Pasti kita bisa lihat apa? Bukan lihat hatinya. Tapi lihat kata yang keluar dari hatinya. Dia berkata apa saudara? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Katakan amin. Jadi ketika kita menyembah saudaraku, kita sedang memindahkan sorotan mata kita. Dari gunung atau masalah, badai masalah, kepada apa? Gunung batu keselamatan kita. Kondisi kita akan sama menjadi seperti Tuhan Yesus. Apa yang tidak ada yang mustahil, apa yang tidak mustahil bagi Tuhan menjadi tidak mustahil bagi kita. Katakan amin sudah. Ini coba mulai nyembah. Kalau saya gitu, kalau udah ini nih, ya masalah pribadi, masalah mungkin keluarga atau ke gereja apa, udah kalian pada pening apa sekarang nyembah aja. Mata tertuju pada Tuhan. Katakan amin. Makanya ada satu lagu kita nyanyi apa? Mataku tertuju pada
padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Katakan amin. Jadi penyembahan itu senjata rohani. Maksudnya gitu, kita nggak menyembah setelah menang. Justru dalam tengah-tengah masalah kita nyembah. Katakan amin saudaraku. Ya, seperti Yosafat, dia bersyukur. Belum menang, waktu mau berperang ini saudaraku. Yang kedua, penyembahan itu mengalihkan fokus. Sorotan mata kita dari masalah kepada Tuhan. Kalau kita udah bisa sampai ke Tuhan, lalu kita bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin akan kuasanya. Dia sanggup memelihara aku sampai hari Tuhan. Kalau udah sampai sini saudaraku, itu udah kena mata saudara-saudara. Dampaknya apa? Apa yang Tuhan bisa buat, saudara akan bisa buat itu. Amin. Ya, yang ketiga apa saudara? Penyembahan mengundang campur tangan Tuhan. Ya, 2 Tawarik pasal 20 ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah apa? Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Waktu mereka nyembah, mereka bersorak-sorai, apa? Dibuat Tuhanlah penghadangan. Tuhan yang berperang. Saudara, kadang-kadang ini masalah iman. Sudah. Makanya kalau penyembahan bisa saudara gini. Penyembahan tuh harus sampai ke titik di mana logika kita, akal sehat kita itu takluk kepada apa? Kepada firman Tuhan. Saudara, katakan amin. Ketika akal sehat kita takluk kepada firman Tuhan. Saudara, dengar baik saudara. Pada saat itulah Tuhan akan bekerja. Makanya, ya kan, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi saudaraku, penyembahan harus sampai ke titik ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang memelihara akal pikiran supaya akal kita nih nggak bantahan sama Tuhan gitu loh. Kita sepakat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, ini jadi kok. Tenang, aku yang perang. Tenang, sudah selesai. Tenang, sudah sembuh. Tenang, aku sedang siapkan satu masa depan yang baik buat kamu. Saudara, itu buat. Kalau udah sampai sini, maka apa? 2 Tawarik 20 ayat 22. Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Ya, amin. Mazmur 103 ayat 19 sampai 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tegakkan tahtanya di surga. Tahta Tuhan ada di surga. Tapi kita bisa buat Tuhan bertata. Lewat apa saudara? Turun suara. Lewat apa? Pujian. Katakan amin. Ketika dia bertata, saudara, dia pasti berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Ini pewahyuan baru yang kita bisa belajar hari ini.
Percaya ini, kalau semakin saudara bisa ngerti, tahu, makin kuat percayanya. Makin dalam percayanya, makin tenang hidup saudara. Ya, 20, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Ketika kita memuji, kita bilang pujilah Tuhan, hai malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan yang perkasa, yang melaksanakan apa? Firman-Nya dengan mendengarkan suara firman. Artinya apa? Ketika saudara naikkan nyanyian pujian pada Tuhan, masuk dalam hadirat Allah, damai sejahtera dapat, lalu saudara perkatakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Malaikat akan mengerjakan itu. Tuhan yang mengerjakan. Itu detail daripada pekerjaan Tuhan. Jadi penyembahan ini menggerakkan tangan Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan kita sebagai manusia, ya, Tuhan akan lakukan dalam sekejap. Jadi, amin. Ya, musuh kita hari ini mungkin bukan pasukan bersenjata, tapi bisa berupa penyakit, kecemasan, utang yang tidak bisa kita lunasi, atau luka-luka, kesedihan, hubungan yang retak. Seperti Yosafat, kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Di titik itu jangan berhenti. Jadikan penyembahan sebagai apa? Gaya hidup. Ini penyembahan bukan cuma sekali langsung jadi. Terus jadikan gaya hidup saudara. Ya, amin. Bukan sebagai cadangan. Jangan tunggu badai reda untuk memuji. Puji Tuhan di tengah badai. Setiap kali kita menyembah, di tengah air mata, kita sedang buka pintu surga untuk Tuhan bertindak. Saat tangan kita terangkat, tangan Tuhan akan turun untuk bekerja, menolong kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Saya hanya pesan lewat menara doa hari ini. Banyak nyembah saudaraku. Saudara bisa nyembah lewat gitar saudara. Saudara bisa nyembah, jangan diam. Di depannya adalah Alkitab. Saudara diam, baca Alkitab. Ya kan? Karena dengan baca firman kita lihat Tuhan, lihat muka Tuhan. Saudara nyembah, perkatakan. Saudara, saya yakin nanti dia akan tuntun apa yang harus kita lakukan. Ya kan, ketika kita lakukan itu Tuhan buat berhasil. Saudara, katakan amin. Siapkan diri makan perjamuan kudus yuk. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sebab apa yang telah kulakukan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji
Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang. Menjemput yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.